Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Saudara ingat, 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, bagaimana Salomo terkenal, sukses, jaya, luar biasa. Dikagumi oleh orang Israel dan seluruh penjuru dunia, raja-raja sangat kagum kepadanya. Tetapi antara kesuksesan, kekaguman, dan ketaatan melakukan firman Tuhan itu sangat tipis jaraknya. Singkatnya, Salomo tidak mempergunakan kesuksesan itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Justru menyakiti hati Tuhan. Nah, dengan cara apa Salomo menyakiti hati Tuhan? Kita akan baca pasal 11 ini, saudara. Namun tentunya mari kita minta hikmat Tuhan. Kita hampiri Tuhan, kita sembah Dia, supaya Dia membukakan pengertian firman Allah yang begitu jelas. Kita bisa pakai, terapkan dalam kehidupan kita. Kita sembah Dia, saudara. Kami datang kepadamu, kami agungkan nama-Mu, Bapa. Engkau yang menyelidiki hati kami. Kau yang melihat setiap anak-anak-Mu sampai kedalaman hati ini. Iralaraba shandalaraba yaralaba horalaraba yaralaba yaralaba. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
Shalarabaya. Selidiki hati kami, Oh, Yesus, tak ada yang tersembunyi bagimu. biarlah hidup kami penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bawa kami kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Amin. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah
Amin Tuhan. Ketika Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada kami, Engkau mengajarkan kami supaya kami menghitung hari-hari kami, hidup di dalam kebenaran, hukum-hukum Allah, yaitu firman-Mu sendiri. Maka kami disebut sebagai orang yang berbahagia. Bapa, kami akan melanjutkan pembelajaran kami akan firman Tuhan, supaya kami semakin hari semakin mengenal Allah kami, yang kami sembah, kami puji itu. Kami percaya Engkau akan memberikan pewahyuan kepada kami, rema-rema, untuk dapat kami jadikan pedoman hidup kami. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Saudara, 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 itu Perjanjian Lama halaman sekitar 376. Nah, pada perikop Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, ini dia. Saya katakan ya, sejak dari pasal 10 kemarin bahwa tipis antara kesuksesan, ketenaran, kejayaan dengan melakukan kesalahan-kesalahan atau dosa, itu jaraknya cuma tipis. Saudara. Kalau sampai tidak bisa mengelola berkat Allah, tidak bisa mengelola anugerah Tuhan yang diberikan buat kita semuanya, bisa berupa harta benda, kesuksesan, kejayaan, ya, keberhasilan, itu jatuhnya nanti akan melakukan dosa. Oleh sebab itu kita belajar, jangan seperti Salomo pada perikop ini, yang menyembah berhala justru karena kesuksesannya, karena keberhasilannya. Mari kita pelajari. Saya akan pandu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ya saudara, demikian firman Tuhan. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Nah, ini saja sudah kesalahan pangkat 2 saudara ya. Mencintai banyak perempuan itu sudah salah, tambah asing pula. Perempuan asing, itu salah lagi. Di samping anak Fir'aun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Yang notabene, ini bangsa-bangsa yang dimurkai Tuhan. Dimurkai Tuhan. Tapi entah kenapa Salomo mengambil perempuan-perempuan ini. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, jangan kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Ini dasar utama kenapa Allah melarang orang Israel bergaul dengan orang Mesir, Moab, Amon, Edom, Sidon, Het, dan yang lainnya. Kenapa? Karena nanti mereka akan mencondongkan hatimu menyembah kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ini, selain harta benda, kejayaan, kesuksesan, ketenaran, kejayaan, yang bisa membuat manusia jauh dari Tuhan adalah karena cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. 1000 ya saudara ya. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ini udah salah lagi. Istri-istrinya Salomo termasuk gundik-gundiknya tadi itu menjauhkan hati Salomo. Harusnya menyembah Tuhan, dia condong kepada perempuan-perempuan itu. Seperti Daud ayahnya, ya. Ayat 5. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, ya, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud. Jadi Daud menjadi tolok ukur bagi Salomo dan raja-raja Israel lainnya. Kalau raja-raja salah aja, Tuhan akan berkata, kamu tidak seperti hambaku Daud. Kalau ada raja-raja Israel yang menyimpang dari kebenaran firman Allah, Tuhan bilang, kamu tidak seperti hambaku Daud.
Ayat 7. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejian sembahan orang Moab. Wow, luar biasa. Dia yang mendirikan bait suci, di mana orang Israel beribadah, memberikan korban, di mana Allah hadir di situ. Tapi Salomo juga mendirikan bukit pengorbanan bagi dewa Kamos, dewa kejijikan, sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem. Dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Wow. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Jadi kalau istrinya 700, saudara, 700-700-nya punya dewa sesembahan, Salomo memberikan 700 tempat pemujaan bagi dewa-dewa asing itu. Bagaimana Allah gak marah? Bagaimana Tuhan sangat geram kepada Salomo. Ya. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang asing itu, yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah mereka. Jadi semuanya dibikinin tempat penyembahan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Coba kurang apa Tuhan sama Salomo? Ya, dapat perkenanan, menampakkan di dalam mimpi, penglihatan, diberkati, diberikan hikmat. Wow, luar biasa. Ayat 10. Tuhan juga yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia, yaitu Salomo, tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya ini hukuman Tuhan ya. Karena kamu berbuat jahat, menyembah ilah lain, aku akan mengoyakkan. Kata mengoyakkan itu akan membagi-bagi kerajaan. Akan memecahkan kerajaan yang harusnya dipimpin satu raja. Yaitu seperti Saul, seperti Daud, seperti Salomo. Israel punya raja cuma satu. Tetapi karena kelakuan Salomo seperti itu, maka Tuhan berjanji menghukum Salomo dengan cara mengoyakkan kerajaan itu, memecahkan kerajaan itu. Namun, ya ayat 12. Pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Tentang hukumanku kepadamu mengkoyakkan kerajaan ini aku akan lakukan. Tapi bukan sekarang ketika kamu masih hidup. Ini hanya karena bapakmu saja ini. Hanya karena Daud saja. Maka aku menunda hukumanku. Itu Tuhan. Ya. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Nanti kan kita lihat. Kisah berikutnya. Israel bisa pecah menjadi 2. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Dan mereka kelakuannya betul-betul banyak yang menyimpang dari hukum-hukum Allah. Ayat 13. Namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. Satu suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Nanti menunjuk kepada kerajaan Yehuda. Ya. 2 suku di selatan itu Yehuda ya, dan Benyamin. Selebihnya 10 suku di utara. Ini yang Tuhan lakukan untuk Salomo. Nah seperti yang kita baca ini saudara, bahwa satu raja-raja, pasal yang ke-11 ayat 1-43 ini, menguraikan kemerosotan rohani Salomo. Dan karena dia menyimpang daripada Tuhan. Dia tidak mengikuti peraturan Tuhan. Hukum-hukum Allah ditinggalkan. Bahkan mendirikan tempat pemujaan bagi dewa-dewa, sembahan para istrinya yang dinikahinya itu. Dan Tuhan memberikan apa? Akibatnya.
Dari sini kita bisa melihat, Salomo memulai sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Berjalan menurut ketetapan-ketetapan Allah. Membangun bait sucinya, bait Allah itu. Ia mengalami kasih karunia yang luar biasa. Dapat keselamatan dari Tuhan. Kepadanya diberikan pengertian rohani. Dan yang ia mampu sebagai mengisi semua kerinduan Tuhan kepada Raja-Raja Israel. Karena apa? Allah mengilhami Salomo dengan hikmat dari Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Namun demikian, hati Salomo mengeraskan. Ya, hati Salomo itu dibuat keras oleh apa? Tipu daya dosa. Dalam hal ini apa? Mencintai perempuan-perempuan asing. Mengambil istri dari bangsa-bangsa yang ditolak Tuhan. Daftarnya ada tadi ya. Mesir, Moab, Ammon, ya, Edom, Sidon, orang Het, itu bangsa-bangsa yang dimurkai Tuhan. Tapi sengaja Salomo mengambil wanita dari situ. Sudah begitu, dia mendirikan tempat-tempat pemujaan bagi istrinya kepada dewa-dewa mereka. Allah sangat murka karena Salomo mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa lain. Dan inilah yang membangkitkan murka Allah sehingga dia menghukum Salomo dengan hal yang luar biasa. Hanya karena masalah Daud sajalah. Karena terdorong kasihnya Allah kepada Daud, maka hukuman tidak dijatuhkan pada Salomo masih hidup. Ketika Salomo masih hidup, tidak terkoyakkan. Nanti begitu Salomo mati, Israel akan dipecah menjadi dua bagian. Ini kesalahan fatal Salomo, saudara. Berusaha mencari kekuasaan, keberhasilan, kejayaan, pemuasan nafsu dengan jalan berkompromi dan bertoleransi terhadap penyembahan berhala dan dosa. Salomo mencari persekutuan-persekutuan yang tidak kudus dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa asing. Banyak istri dan gundik. Tujuannya selain memuaskan nafsunya juga ingin memeteraikan persekutuan dengan bangsa-bangsa itu. Dan bukan hanya itu, supaya Salomo makin kaya dan terkenal. Wow, ini jahat sekali. Makanya saya katakan kemarin di pasal yang ke-10, hati-hati dengan ketenaran, hati-hati dengan kekayaan. Semakin fokus kita kepada kekayaan dan ketenaran, maka kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Dan terbukti, Salomo lebih fokus kepada ketenaran, keamanan pribadi, kejayaan, kemuliaan, dibanding fokus kepada Allah yang sudah mendudukkan dia di tahta Daud. Ini kesalahan fatal Salomo, saudara. Ini kesalahan fatal. Nah dari sini saudara, kita bisa melihat bagaimana sekelas Salomo bisa gagal. Oh, kadang kita nggak habis pikir. Dipersiapkan Daud dengan luar biasa. Mendapat janji Tuhan bahwa Salomo akan berjaya. Tapi kenapa gagal? Mengapa sampai Salomo melakukan hal-hal yang dibenci Tuhan? Akibatnya, dia dihukum Tuhan. Dari apa yang kita pelajari kita sedikit. Salomo gagal karena membiarkan dirinya dipengaruhi oleh istri-istrinya yang berasal dari berbagai negara dengan kebudayaan dan agama mereka masing-masing. Dipengaruhi satu istri saja saudara untuk berbuat jahat, itu sudah jahat di mata Tuhan. Apalagi 700 istri. Itu kan sudah wow. Di luar pemikiran Tuhan, di luar pemikiran kita. Salomo dipengaruhi untuk turut beribadah kepada dewi-dewi istrinya, dewa-dewi istrinya. Ini yang menyakiti hati Tuhan. Alkitab mencatat dewa-dewa yang menjijikkan. Baik dalam praktek penyembahannya maupun bentuk penyembahannya, tujuan penyembahannya, motivasi penyembahannya itu menjijikkan Tuhan. Dewa-dewa ini menjijikkan.
Nah kalau ada kata menjijikkan artinya dijauhi dong. Jangan sampai terjun ke dalamnya dong. Jangan sampai terlibat dalam penyembahan itu dong. Harusnya Salomo sadar, Tuhan yang mengokohkan, Tuhan yang mendudukkan, seperti pengakuan Ratu Negeri Sheba itu. Tuhan Allahmu yang mendudukan engkau sebagai raja di Israel. Harusnya Salomo sadar akan hal itu dan hanya fokus kepada Tuhan saja. Dan Tuhan lihat, akibat dari hal yang dilakukan Salomo, Tuhan menghukum Salomo dengan keras. Saya tidak melihat ya saudara, Salomo itu seperti Daud mengakui dosanya dan bertobat. Tidak. Bahkan kalau kita baca selanjutnya, Allah membangkitkan lawan-lawan Salomo. Bukan hanya Israel terkoyak menjadi dua kerajaan utara dan selatan. Tapi Tuhan membangkitkan lawan-lawan Salomo. Itu ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-40 dari ayat ini. Nanti selanjutnya 41 sampai 43 Salomo mati. Apa yang dapat kita petik dari pelajaran ini, saudara? Ketika kita sudah mendapatkan perkenanan Tuhan, sampai Tuhan menampakkan diri seperti kepada Salomo, juga kepada kita. Kalau pada waktu itu Tuhan lewat mimpi dan penglihatan dalam kehidupan Salomo. Sekarang lewat Tuhan Yesus sendiri yang datang ke dunia. Kalau kita sudah mendapatkan berkat keselamatan, perlindungan, bebas dari sakit, penyakit, dan mara bahaya. Ya. Kita dilepaskan dari musuh-musuh besar kita, yaitu iblis. Kita dibebaskan dari jerat maut mereka. Harusnya kita fokus kepada Tuhan. Bukan fokus kepada hasil atau berkat yang menyertainya. Saya ingatkan, saudara harus betul-betul fokus kepada Sang Pemberi berkat daripada sekedar berkat-berkat yang kita terima. Mengapa? Banyak sekali kejadian orang kalau sudah disembuhkan Tuhan, lupa Tuhan. Orang kalau sudah diberkati, dipulihkan ekonominya, kadang lupa Tuhan. Orang kalau sudah berjaya oleh Tuhan, berhasil, sukses, hidup makmur, lupa Tuhan. Jangan sampai Tuhan memurkai kita, menghukum kita. Seperti dia menghukum Salomo, mendatangkan lawan-lawan Salomo. Harusnya Allah menjagai, memagari Salomo dari para lawan-lawannya. Tapi ini Tuhan mengizinkan lawan-lawan Salomo menghampirinya. Ayat 14, saya bacakan satu saja, ayat 14. Perhatikan baik-baik ini. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo. Tuhan yang membangkitkan loh. Bukan atas inisiatif lawannya loh. Tapi Tuhan yang mengatur sedemikian rupa. Supaya Salomo dimusuhi, diperangi oleh musuh-musuhnya ini. Yakni Hadad, orang Edom. Coba, dia ngambil istri orang Edom, tapi oleh Tuhan Raja Edom melawan Salomo. Ia dari keturunan Raja Edom. Sesudah Daud memukul kalah orang Edom, maka Panglima Yoab pergi menguburnya dan orang-orang yang mati terbunuh, lalu menewaskan semua laki-laki di Edom. Artinya Tuhan yang menggerakkan, membangkitkan, menyuruh, mengatur lawan-lawan Salomo. Kenapa? Karena Salomo lupa Tuhan. Ini pelajaran yang sangat berarti buat kita semuanya. Jangan lupa Tuhan, saudara. Kalau engkau sudah sukses dan diberkati, jangan lupa Tuhan. Pantesan ada firman berkata, orang kaya itu susah masuk kerajaan Allah. Bukan berarti tidak bisa masuk. Bisa. Orang kaya, sukses, makmur, asal tetap takut akan Tuhan, ya masuk kerajaan surga. Tapi kata-kata atau narasi orang kaya susah masuk kerajaan surga, artinya perlu perjuangan yang luar biasa. Kenapa? Karena orang lebih condong menghamba kepada mamon dibanding kepada Tuhan. Dari pelajaran ini, jangan sampai Tuhan membangkitkan musuh-musuh, lawan-lawan kita, yaitu iblis menjarah kita. Tadinya Salomo kan pakai hikmat Tuhan.
Tapi pada narasi atau peristiwa ini, pasal ini, Salomo tidak memakai hikmat yang Allah berikan. Tetapi pakai hikmat dunia. Hikmat dunia. Dan ketika Salomo pakai hikmat dunia, Allah membiarkannya. Dengan cara apa? Ya sudah, kamu pilih itu, aku punya agenda lain. Tadinya aku akan membentengi engkau dari para musuhmu, sekarang aku buka pagarnya, mereka akan menjadi lawan-lawanmu. Oleh sebab itu jangan pernah mengecewakan hati Tuhan. Sekali kita menyembah Allah, jangan berpaling dari Dia. Jangan cari Allah tandingan. Kita tidak bisa menyembah Allah dan dalam waktu yang sama kita juga menyembah Mammon. Dan itu yang dilakukan oleh Salomo. Pikirnya tidak apa-apa, tapi ternyata Tuhan murka. Hati-hati saudara. Oleh sebab itu mari, jangan korbankan imanmu hanya demi kesuksesan, demi ketenaran, demi kejayaan. Justru kalau kita sudah diberkati Tuhan, sukses, makmur, jaya hidupnya, justru harus semakin takut akan Tuhan. Semakin berharap kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Menyembah hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada ilah-ilah lain. Supaya kita tidak dihukum Tuhan seperti Salomo dihukum Tuhan. Dan inilah 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Satu pelajaran yang mahal dan berharga buat kami. Peristiwanya yang menanggung Salomo dan orang-orang Israel pada waktu itu. Tapi sekarang diperlihatkan kepada kami, dibukakan kepada kami, supaya kami tidak melakukan seperti apa yang Salomo lakukan. Salomo memulai dengan hikmat Allah yang luar biasa, tapi sayang, mengakhirinya dengan kedagingan yang luar biasa juga. Kami gak mau seperti Salomo, berpaling dari Allah, menyembah ilah-ilah asing. Kami gak mau dihukum Tuhan seperti Salomo dihukum Tuhan. Kerajaan ini dikoyakkan, lawan-lawan diizinkan Tuhan melawannya. Dan ini merupakan satu beban yang luar biasa bagi Salomo. Ampuni kami Tuhan kalau kami lupa Engkau ketika kami mendapatkan berkat. Ampuni kami kalau kami membelakangi Tuhan ketika kami sudah dipulihkan. Ampuni kami kalau kami melupakan Tuhan kalau kami sudah disembuhkan. Justru kalau kami diberkati, harusnya kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, pelajaran yang sangat berharga ini. Urapi kami, supaya kami dapat melakukan perintah-perintah-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga, berkati jemaat-Mu semuanya. Semakin diberkati, semakin cinta Tuhan. Dan berkat itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya, semakin cinta Tuhan, semakin berkenan pada Tuhan, dan semakin diberkati Tuhan. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.